Tes tes 1 2 3. Hendra Sucipto, salam dari Pekalongan. Wih, makasih banyak Bradku, bagi batik dong. Aduh, Fish Fly, titip nama Prengki Bradku, siap laksanakan. Fauzano Delivio, wih keren namanya. Salam dari Jakarta Brad, boleh gak request nama cewek? Zahra Bradku. Oke siap Bradku. Oke, sebuah film yang menceritakan tentang seorang penegak hukum yang ingin membongkar kejahatan yang dilakukan para petinggi sebuah bank besar. Tapi gak semudah itu karena para petinggi bank tersebut ternyata dibackingi oleh para oknum petinggi kepolisian. Wah, menarik nih. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang agen Interpol bernama Salinger yang tengah menyelidiki sebuah kasus besar yang bisa menggemparkan dunia. Salinger tengah berada di Berlin untuk mengawal rekannya yang akan bertemu dengan orang dalam sebuah perusahaan. He told me the bank's buying $200 million worth of missile guidance. Dari kejauhan, Salinger melihat temannya akan menghampiri sambil menghubungi seseorang. Saat akan menyeberang, tiba-tiba Salinger melihat ada yang aneh dengan temannya itu. Secara mengejutkan, temannya mendadak muntah dan terlihat sangat kesakitan. Dengan cepat Salinger menghampiri, tapi karena gak hati-hati, dia malah terserempet mobil. Dan inilah The International. Beberapa saat kemudian, Salinger terbangun dari pingsan dan udah berada di rumah sakit. Salinger langsung menanyakan kondisi temannya, tapi ternyata sangat disayangkan karena teman Salinger telah tewas. Kemudian Salinger ditemani dokter melihat mayat rekannya untuk mengecek apa yang sebenarnya telah terjadi. Salinger diberitahu bahwa temannya itu mengalami serangan jantung, tapi Salinger gak percaya, lalu meminta dokter membalikan mayat temannya dan mengecek dengan kaca pembesar. Seketika dia melihat ada luka kecil di leher temannya dan membuat curiga bahwa temannya telah dibunuh. Because I don't think this man died of natural causes. Dari sana Salinger segera melakukan pertemuan dengan petinggi Interpol dan aparat setempat ditemani seorang teman, yaitu seorang jaksa cantik yang kita panggil Zahra aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Dan Salinger mulai menjelaskan bahwa temannya itu kemungkinan telah dibunuh karena terdapat luka kecil pada lehernya. Bukan hanya itu, ternyata ditambah terjadi perubahan warna darah. Tapi dikarenakan tuduhan Salinger masih kurang kuat, Salinger mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena waktu kejadian pingsan, tentu Salinger gak bisa mengingat dengan jelas. What is it that makes you so certain he was assassinated? Pertemuan tersebut gak menemukan titik terang hingga akhirnya Zahra memberitahu bahwa sebenarnya dia dan Salinger serta temannya yang tewas lagi melakukan penyidikan tentang organisasi kriminal yang bekerja sama dengan International Bank of Business and Credit atau IBBC. Anjay, semua diduga kuat terlibat dalam jaringan kejahatan, mulai dari penyediaan senjata untuk daerah konflik, aliran modal, hingga pencucian uang. Mendengar itu para aparat setempat sangat kaget karena gak ingin terlibat lebih jauh hingga mereka pun pergi. Pada keesokan hari, Salinger kembali ke rumahnya di Layeng, Prancis sambil menenangkan diri karena telah kehilangan rekan kerjanya. Salinger mengambil es batu dan merendam kepala dalam air agar pikiran bisa jauh lebih tenang. Seketika Salinger teringat dengan kejadian kemarin bahwa ada orang mencurigakan yang sempat mendekati temannya. Di lain sisi, kita dikenalkan dengan seorang petinggi organisasi kriminal yang menjadi incaran Salinger bernama Wexler. Dia mendatangi sebuah museum untuk melakukan pertemuan rahasia dengan seorang pembunuh bayaran yang dikenal dengan nama The Consultant. Diketahui ternyata Wexler adalah orang yang meminta agar teman Salinger dihabisi. Di sana Wexler kembali meminta The Consultant untuk menghabisi target selanjutnya.
Pada malam hari, Salinger menemukan sebuah berita bahwa wakil presiden IBBC telah tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Salinger membaca semua berita itu hingga dia menyadari bahwa orang itu adalah orang dalam yang sebelumnya akan bertemu dengan teman Salinger. Tentu Salinger menjadi kesal karena proses investigasinya akan semakin sulit. Di keesokan hari, Salinger menunjukkan hasil temuan kepada pimpinan berupa siapa orang dalam dan ada pernyataan yang berbeda dari petinggi IBBC soal kecelakaan tersebut. Tapi bukannya kagum dengan Salinger, pimpinannya itu malah terkesan gak peduli dan mengingatkan bahwa penegakan hukum bukan tugas Interpol. We've been circulating our take since the very beginning. 3 hari kemudian, Salinger pergi ke kantor utama IBBC untuk bertemu dengan petinggi bank karena ingin mengkonfirmasi kasus kecelakaan wakil presiden IBBC. Di sana Salinger diminta untuk menunggu karena para petinggi lagi ada pertemuan. Gak lama Salinger melihat petinggi IBBC yang, kita panggil aja dia Frankie aja lah ya, sesuai request dari brad kita yang satu ini. Udah selesai rapat tapi malah pergi dan gak memperdulikan Salinger. Agent Salinger, please follow me. Beberapa saat kemudian Salinger diminta masuk ke ruangan berbicara dengan pengacara Frankie. Sontak Salinger marah karena dari tadi dia udah menunggu tapi malah disuruh bertemu dengan pengacara. Meskipun sangat kesal tapi karena gak ada pilihan lain, akhirnya Salinger memberikan beberapa pertanyaan kepada pengacara Frankie. One was working at Mr. Scarson's residence the night he was killed. Pertanyaan demi pertanyaan dijawab dengan baik hingga Salinger menyadari bahwa ada pernyataan media yang berbeda antara pengacara Frankie dan fakta sebenarnya. Tapi tiba-tiba pengacara Frankie memberitahu bahwa rilisan media yang Frankie baca adalah draft berita dan bukan berita rilis resmi. Tapi Salinger merasa ada yang aneh dan tentu semakin curiga. Kemudian Salinger pergi lalu diberitahu oleh Zahra bahwa temannya meninggal karena terdapat racun sianida dalam tubuh. Mendengar itu Salinger semakin yakin bahwa temannya telah dibunuh. Tiba-tiba Salinger ditabrak oleh seseorang hingga Salinger merasa parno. Tanpa pikir panjang dia pun mengejar orang itu dan kemudian... Sorry. Di sisi lain, Zahra menghubungi istri temannya menanyakan apa hal mencurigakan sebelum kematian suaminya. Tapi karena masih dalam keadaan berduka, istri korban gak mau bercerita apa-apa lagi karena masih merasa takut dengan kematian yang menimpa suaminya. Gak lama Zahra mengirim pesan pada istri temannya itu memberitahu bahwa hari di mana suaminya meninggal dia akan bertemu dengan orang dalam dari IBBC. Zahra bertanya apakah istrinya tahu tentang bisnis senjata yang dilakukan oleh IBBC. Akhirnya dia memberitahu sebaiknya Zahra bertemu langsung dengan petinggi perusahaan senjata. Sementara itu Salinger menemui pimpinan melaporkan bahwa IBBC menyadari ketidakcocokan dalam laporan yang telah mereka sampaikan. Salinger menduga bahwa pihak IBBC telah menyadap karena bisa-bisanya tahu hal itu. Dengan cepat Salinger masuk ke rumah sang pimpinan dan langsung menghancurkan telepon rumah. Ternyata semua dugaan Salinger benar karena telepon itu telah dipasangi alat penyadap. We need to inform the Secretary General immediately. You gotta be kidding. Scene berpindah memperlihatkan seorang sniper lagi berlatih menguji keakuratan tembakan. Kemudian entah apa tujuannya, selongsong peluru yang telah digunakan itu dimasukkan ke dalam botol. Singkat cerita, selongsong peluru itu diambil oleh seseorang dan diberikan kepada petinggi polisi Italia. Di waktu yang sama, Zahra, Salinger, dan polisi senior Itali akan melakukan pertemuan dengan petinggi perusahaan senjata. Zahra dan Salinger benar-benar bekerja dengan sangat keras demi membongkar kasus kejahatan tersebut. Zahra bahkan menyadari bahwa Salinger gak sempat mengurus diri karena terus fokus pada kasus. Buongiorno, please follow me.
Akhirnya mereka bertemu dengan pimpinan perusahaan bernama Umberto Calvini. Zahra mengajukan beberapa pertanyaan tentang pendanaan modal IBBC untuk membeli senjata. Calvini menjelaskan bahwa IBBC telah membeli sebanyak miliaran dolar senjata dari Cina dan dijual kembali kepada negara-negara konflik di Timur Tengah. Calvini memberitahu bahwa Franky ingin menjadikan IBBC sebagai perantara produk-produk senjata dari Cina untuk negara-negara konflik. Itu membuat IBBC membuat sebuah kontrol yang dihasilkan dari konflik di mana akan banyak negara yang berhutang dan IBBC akan ikut menjadi pengendali konflik. Gak lama Calvini dipanggil oleh anak buahnya agar menyampaikan sebuah pidato. Sebelum pergi, Calvini meminta agar Zahra dan Salinger menemuinya. Setelah dia menyampaikan pidato, Calvini akan menceritakan lebih detail agar Zahra dan Salinger punya petunjuk kuat akan kejahatan yang dilakukan IBBC. Dari sana Calvini segera menemui para tamu undangan dan langsung menyampaikan pidato. Di waktu yang sama terlihat seorang sniper telah bersiap dengan senjata membidik kepala Calvini. Sniper itu menunggu selama 1 menit dan saat waktunya tiba dia pun melepaskan tembakan, tetapi tiba-tiba si sniper kembali bersiap membidik tapi sangat terkejut karena Calvini udah tergeletak. Dia pun buru-buru berkemas karena pasti ada pihak lain yang membunuh Calvini. Semua orang di sana baru menyadari bahwa Calvini tewas hingga mereka teriak histeris dan langsung berhamburan. Saat si sniper akan pergi, tiba-tiba para polisi datang dan langsung menembaknya. Petinggi polisi Italia menghabisi si sniper itu dan sama sekali gak memberinya ampun. Sebelum pergi dia menaruh selongsong peluru agar seolah-olah si sniper itu yang telah menghabisi Calvini, padahal sebenarnya terdapat sniper lain. Wah, jahat kali ah. Di lain sisi, Salinger melihat orang mencurigakan yang gak lain dan gak bukan adalah The Consultant. Salinger segera mengejar karena gak mau kehilangan kesempatan untuk mengungkap siapa pelaku penembakan yang sebenarnya. Tapi sangat disayangkan, Salinger harus kehilangan jejak. Tapi Zahra melihat bahwa The Consultant akan pergi dan kemudian Salinger segera menghampiri Zahra mengecek kondisinya karena ditabrak oleh The Consultant. Kemudian teman Salinger memberikan senjata dan meminta agar mengejar orang itu. Go! Dengan sekuat tenaga, Salinger terus mengejar The Consultant hingga tiba di sebuah lampu merah. Dia pun mengecek satu persatu mobil hingga berhasil menemukan dan meminta agar segera keluar dari mobil. Tetapi sangat disayangkan karena The Consultant telah melarikan diri. Di tempat lain, Franky melakukan pertemuan lalu diberitahu oleh pengacaranya bahwa Calvini telah tewas ditembak sniper saat menyampaikan pidato. Kemudian Wexler berkata bahwa kesepakatan membeli senjata dari perusahaan Calvini untuk sementara harus ditunda dan akan bernegosiasi ulang dengan ahli waris yaitu anak-anaknya. Franky gak terlalu khawatir dan lebih menyarankan agar mengirimkan bunga ucapan bela sungkawa untuk keluarga Calvini. Pada malam hari, Zahra diberitahu bahwa sniper yang tewas di hotel adalah anggota organisasi teroris di Italia. Para petinggi polisi yakin bahwa mereka bertanggung jawab atas penembakan Calvini. Tapi Salinger gak langsung percaya dan meminta pergi ke TKP demi memastikan siapa dalang di balik pembunuhan Calvini. Setibanya di sana, Salinger dan Zahra naik ke atas panggung tempat di mana Calvini ditembak. Di sana Zahra melihat lubang peluru dan dia buru-buru mengambil stik menusukkan ke dalam lubang itu agar mengetahui tempat peluru ditembakkan. Salinger segera mengecek dan akhirnya menyadari bahwa 2 peluru ditembakkan dari tempat yang berbeda.
Dari sana Salinger dan Zahra pergi ke atap sebuah gedung memastikan hasil temuan mereka. Salinger menduga bahwa peluru yang berhasil menembus Calvini dilakukan oleh sniper yang siap di posisi itu. Zahra kebingungan karena jika semua teori Salinger benar, maka seharusnya ada 3 peluru yang ditembakkan dari 2 sniper yang ada. Mendengar itu Salinger gak bisa memberi jawaban dan fokus mencari ke segala arah untuk menemukan jejak. Salinger meminta tim agar menguras air di atap gedung karena ada sebuah jejak sepatu yang terlihat. Salinger menyadari bahwa jejak sepatu tersebut sangat gak asing karena dia sebelumnya pernah melihat jejak sepatu yang sama. Pada keesokan hari, Salinger dan Zahra mendatangi tim ahli demi memastikan kecocokan dari jejak sepatu yang ditemukan. Tim ahli berkata bahwa sepatu itu dilengkapi dengan plat baja bertujuan sebagai penguat kaki. Tim ahli juga menyampaikan bahwa 2 jejak tersebut hampir 99% cocok. Dov'è Cerutti? Era qui un minuto fa. Beberapa saat kemudian teman Salinger dimarahi oleh petinggi polisi karena terlalu ikut campur dalam penyidikan pembunuhan Calvini. Dia sangat marah karena tahu bahwa Salinger sangat kritis dan bisa jadi keterlibatannya dalam pembunuhan itu bisa terbongkar. Lagi-lagi polisi korup. Salinger dan Zahra pun diminta untuk keluar dari Milan dengan alasan takut mengganggu penyidikan. Jurisdictional providence. We just had a major breakthrough. Lecture me about protocol and procedure. You know what's happening here. Akhirnya Salinger dan Zahra diantar ke bandara. Saat lagi mengantri, Zahra menyadari bahwa si penembak pasti membuka sepatu saat melewati gate metal detektor. Dengan segera, Zahra mengajak Salinger untuk mengecek rekaman kamera pengawas. Mereka pun mengecek rekaman kamera pengawas dan menemukan orang yang diduga kuat, yaitu The Consultant alias si pelaku. Tapi mereka sama sekali gak mengenal karena wajahnya gak terlihat dengan jelas. Tiba-tiba seorang polisi memberitahu bahwa nama asli The Consultant adalah Timothy dan tinggal di kota New York. Mendengar itu Salinger dan Zahra segera pergi ke New York. Sepuluh jam kemudian mereka tiba di New York dan disambut oleh polisi setempat. Mereka langsung menunjukkan foto-foto di mana The Consultant berhasil terekam kamera pengawas meskipun masih sedikit kurang jelas, tetapi mereka diberitahu bahwa The Consultant sama sekali gak punya catatan buruk dan bisa jadi itu menggunakan ID atau nama palsu. Seorang polisi dari NYPD atau New York Police Department bernama Iggy mengajak pergi ke rumah dokter ortopedi untuk mendapatkan petunjuk karena dia satu-satunya pembuat sepatu yang digunakan The Consultant. Setibanya di sana, Salinger, Iggy, dan seorang teman bernama Bernie meminta dokter tersebut agar segera keluar. Tapi dokter itu terlihat sangat ketakutan dan sama sekali gak mau diajak bicara, bahkan kembali menutup pintu. Kemudian Salinger menakut-nakuti si dokter bahwa dia akan menjadi target pembunuhan oleh seorang pasiennya. Akhirnya si dokter keluar dan mengizinkan para polisi untuk memeriksa semua file milik pasiennya. Arthrosis 3 years ago. We've used it on hundreds of our patients. Sementara itu Frankie, Wexler, dan para pengacara mengadakan meeting dadakan karena kejahatan mereka bisa terbongkar. Wexler berkata bahwa Salinger ada di tempat saat penembakan Calvini. Salinger udah mulai curiga dan kemungkinan hanya menunggu waktu aja sampai The Consultant bisa tertangkap. Tentu Frankie menjadi khawatir karena semua yang telah dia rencanakan bisa batal. Wexler meminta agar Frankie segera bertindak dan mengambil keputusan untuk menghabisi The Consultant dan segera fokus menyepakati perjanjian dengan perusahaan Calvini. Fucking disgusting, you know that? What are you, my mother? Akhirnya di keesokan hari, Salinger, Iggy, dan Bernie tiba di depan kediaman The Consultant. Tapi ternyata bangunan di sana udah hilang dan hanya ada proyek pembangunan ulang. Mereka sangat kecewa, tapi Salinger berharap bahwa The Consultant akan tetap muncul. Well, look, I'm starving. I'm gonna get some. You want anything? Beberapa saat kemudian Iggy pergi ke coffee shop untuk membeli sarapan. Di sana dia melihat orang yang selama ini dicari dan dengan cepat memberitahu Salinger dan juga Bernie. Salinger memastikan informasi dari Iggy hingga akhirnya mereka pun membuntutinya.
Mereka masuk ke dalam sebuah gedung pameran dan terus membuntuti The Consultant. Dengan sangat hati-hati mereka mendekat dan jangan sampai aksi mereka ketahuan. Dari kejauhan Salinger melihat bahwa The Consultant seperti menunggu seseorang. Ternyata dia bertemu dengan seseorang yang gak lain dan gak bukan, yaitu Wexler. More purposeful. And suddenly... Ternyata di sana Wexler memberikan sebuah flash disk berisi data tentang Salinger. Wexler meminta agar The Consultant menghabisi Salinger dan mengingatkan jangan sampai meninggalkan jejak. Wexler meminta agar The Consultant hati-hati karena Salinger bukan orang yang mudah dikalahkan. No mistakes. Setelah Wexler pergi, Salinger meminta agar Iggy terus mengikutinya, sementara dia dan Bernie akan mengawasi The Consultant. Gak lama mereka terlihat oleh The Consultant dan dengan cepat Bernie menodong senjata, meminta agar The Consultant menyerahkan diri. Seketika The Consultant berkata bahwa bosnya itu gak akan pernah membiarkan Salinger menangkapnya, dan kemudian... Tiba-tiba muncul para pembunuh bayaran berhasil menembak The Consultant dan juga Bernie. Dengan sekuat tenaga Salinger mencoba menyelamatkan Bernie, tapi musuh udah mulai mendekat. Salinger buru-buru mengambil senjata, tapi ternyata The Consultant malah menyelamatkannya. Lah! Kemudian Salinger bersembunyi dan terlibat baku tembak dengan musuh. Sangat disayangkan peluru milik Salinger habis dan dengan cepat dia mendekat ke arah The Consultant mengambil senjata dan ternyata dia masih hidup. Lagi dan lagi The Consultant menyelamatkan Salinger, tapi Salinger segera mengambil senjata dari musuh dan balik menodong The Consultant. If I brought the gun, we'll both die. The Consultant memberitahu bahwa orang-orang itu datang untuk membunuhnya dan juga Salinger. Salinger pun segera membawa The Consultant ke tempat yang lebih aman dan akan bersama-sama menyerang musuh. Kini mereka harus saling percaya karena jika tidak, maka mereka akan mati. Mereka menunjukkan kerjasama yang baik hingga berhasil menghabisi beberapa musuh. The Consultant terus baku tembak, sementara Salinger saling berebut senjata dengan musuh. Salinger terus melawan dan bisa melempar musuh dari atas ketinggian. Tapi Salinger dan The Consultant semakin tersudut karena amunisi mereka mulai menipis. Mereka terus berlindung sambil melepaskan tembakan pada musuh yang menyerang dari berbagai arah. Tiba-tiba The Consultant tertembak, membuatnya benar-benar gak bisa bertahan. Salinger pun langsung menggabloknya, meminta jangan mati dulu agar bisa membongkar kebusukan IBBC serta para pejabat dan oknum polisi korup. Akhirnya Salinger bisa menembak sebuah lampu gantung dan jatuh menimpa beberapa musuh. Kemudian Salinger berusaha membawa The Consultant segera keluar dari dalam gedung. Dari sana Salinger membawa The Consultant ke sebuah taman di pinggiran sungai. Salinger mencoba menyadarkannya, tapi The Consultant hanya berkata bahwa bosnya gak akan pernah membiarkan Salinger menangkapnya. Sontak Salinger sangat marah, padahal sedikit lagi semua kejahatan itu akan terbongkar. Beberapa saat kemudian, Salinger dan Zahra pergi ke kantor NYPD untuk menginterogasi Wexler karena telah berhasil Iggy amankan. Salinger diminta oleh Iggy jangan sampai kematian Bernie sia-sia. Salinger pun mulai menginterogasi Wexler dengan memberikan banyak pertanyaan. Salinger berkata dia udah tahu bahwa Wexler akan memerintahkan The Consultant membunuhnya, tapi karena Salinger berhasil menangkap The Consultant, akhirnya Wexler mengirimkan para pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Don't you understand the very system which you serve and protect? Kemudian Salinger membacakan beberapa riwayat Wexler yang ternyata dulunya dia merupakan pimpinan partai komunis yang sangat menentang keras kapitalisme. Salinger sangat gak menyangka kok bisa-bisanya justru di masa tua Wexler malah menghamba pada institusi kapitalisme yaitu IBBC. Tiba-tiba Wexler berkaca-kaca apalagi saat Salinger membahas anak dan istri Wexler yang sampai bunuh diri akibat kekejaman perusahaan kapitalis. Justice is not possible.
Wexler menjelaskan bahwa dulu dia memiliki hati bersih dan ingin membongkar semua kejahatan. Tapi itu mustahil karena Wexler gak punya pilihan lain hingga harus bekerja dengan IBBC. Wexler juga berkata bahwa keadilan yang ingin dilakukan oleh Salinger hanyalah ilusi karena sistem yang ada justru akan terus melindungi Frankie dan juga IBBC. Emang iya sih, susah ngeberantas kejahatan apalagi korupsi mah, udah berakar soalnya. Teng, so baso. So what are we all supposed to do? Mendengar penjelasan dari Wexler membuat Salinger semakin teguh dan ingin melawan sistem yang ada. Tapi Wexler kembali mengingatkan bahwa semua usaha Salinger benar-benar akan sia-sia. Gak lama Salinger keluar menemui Zahra, meminta agar Zahra segera pergi. Tapi Zahra meminta agar Salinger kembali menginterogasi Wexler dan membuat dia mengakui atas semua kejahatan yang dilakukan IBBC. Salinger berkata bahwa dia gak ingin melakukan kesalahan kedua kali, di mana dulu Salinger pernah gagal membongkar kasus karena dituduh membawa saksi yang gak kompeten. Zahra terus memohon hingga akhirnya Salinger akan menyelesaikan semua itu sendiri, tapi tanpa melibatkan Zahra. Beberapa hari kemudian, tepatnya di Italia, para petinggi IBBC menggelar pertemuan demi mengesahkan kerjasama dengan perusahaan Calvini. Tiba-tiba datang sekelompok orang meminta mereka agar ikut atas perintah dari keluarga Calvini. Di sisi lain, Salinger bertemu dengan anak-anak Calvini meminta agar membatalkan kerjasama dengan IBBC. Mereka pun akan memenuhi hal itu karena emang dari awal udah gak percaya pada IBBC, khususnya pada Frankie. Beberapa waktu kemudian, Frankie, Wexler, serta para petinggi IBBC lain terbang ke Istanbul untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan lain karena ditolak oleh perusahaan Calvini. Ternyata Wexler telah bekerja sama dengan Salinger untuk membongkar kejahatan IBBC. Wexler meminta Salinger agar membuntuti Frankie dan merekam semua percakapan dengan pengusaha senjata. Midday prayers will begin soon. Gak lama Salinger mulai membuntuti Frankie dan terus merekam pembicaraan mereka. Tapi Salinger menyadari bahwa aksinya telah ketahuan oleh anak buah Frankie hingga dia mencoba menjelaskan tapi dia malah dihajar dan dibawa menjauh dari Frankie. Salinger menyadari bahwa Frankie dan si pengusaha itu telah sepakat, tapi karena jauh, Salinger gak bisa merekam percakapan mereka. Salinger merasa udah putus asa, harus gimana lagi membongkar kejahatan IBBC. You're on the way home. Sementara itu Frankie menghampiri Wexler yang udah tergeletak dekat tiang. Ternyata Wexler telah dibunuh dan peluru itu tepat mengenai jantungnya. Dari kejauhan Frankie melihat Salinger terus menatap dan dia pun segera pergi. Tanpa disadari, Salinger terus membuntuti Frankie sambil bersiap dengan senjata karena dia benar-benar ingin menghabisinya. Salinger membuat Frankie sangat ketakutan dan dia pun terus bersembunyi di tengah kerumunan orang. Dengan cepat Frankie segera berlari, tapi Salinger terus membuntutinya. Kemudian langkah Frankie terhenti dan dia pun bertanya kenapa terus dikejar. Dengan sangat emosi, Salinger menodongkan senjata berkata bahwa Frankie harus dihukum atas kejahatan yang dia lakukan. Frankie menjawab kalaupun Salinger membunuhnya tetap gak akan mengubah apapun karena para pejabat korup akan selalu ada. Tapi tiba-tiba Salinger sangat kaget dan bertanya-tanya dari mana asal tembakan itu. Ternyata orang tersebut adalah suruhan keluarga Calvini yang datang untuk membalaskan dendam. Mamam tah Frankie.
Salinger hanya bisa diam karena semua usahanya untuk membongkar kejahatan dan melawan sistem korup memang gak mudah dilakukan. Salinger menyadari apa yang telah Wexler katakan bahwa keadilan sulit ditegakkan karena para penjahat, koruptor, pemodal, dan pemerintah saling membutuhkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Ya, gitu deh Brad. Emang ngeberantas korupsi mah susah, harus ada keberanian, kesadaran, sama aksi nyata. Setuju? Setuju dong. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.